Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengerjakan tugas ujian praktek TIK. Nama saya Jauji Kusumanandana, kelas 12 IPS. Saya di sini akan menjelaskan tentang gerakan G30 SPKI. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Jakarta dan di Yogyakarta. Ketika 6 perwira tertinggi, 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta. Berikut ini adalah kronologi peristiwa gerakan G30 SPKI beserta sejarah. 1. Sejarah G30 SPKI. G30 SPKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Adit yang saat itu merupakan Ketua Partai Komunis Indonesia. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung merupakan anggota Cakrabirawa, pasukan pengawal istana, memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar peristiwa tinggi TNI Angkatan Indonesia. 3 dari 6 yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Jenazah ke-7 perwira TNI AD itu ditemukan selang beberapa hari kemudian. 2 pejabat tinggi menjadi korban. Ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban peristiwa ini adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeparto, Mayor Jenderal Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswando Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswaharjo. Sementara itu, Panglima TNI Ah Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri, tapi putrinya Ade Irma Nasution tewas ditembak dan ajudannya yaitu Andreas Tedan diculik dan ditembak di lubang buaya. 6 jenderal di atas beserta yaitu Pir Tedan kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Selain itu, beberapa orang lainnya juga menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta. Mereka adalah Brigadir Polisi Ketua Karel Satsuit Tuben, Kolonial Kamsomso Darmukoso, dan Letnan Kolonel Sugiono. 3. Pasca kejadian. Setelah peristiwa G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan penggerak kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap, termasuk D.N. Adit yang sempat kabur ke Jawa Tengah tapi kemudian berhasil ditangkap. Anggota organisasi yang dianggap simpatisan atau terkait dengan PKI ditangkap. Organisasi tersebut antara lain Rekra, CGMI, Pemuda Rakyat Barisan Tani Indonesia, dan Gerakan Wanita Indonesia, dan lain-lain. Sebagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI. Pada akhir 1965 diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan. 4. Memperingati zaman Orba. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, G30 SPKI diperingati tanggal 30 September. Selain itu, tanggal 1 Oktober juga memperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. 5. Diabadikan dengan film. Pada tahun 1984, film tentang peristiwa ini berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI. Pengingat latar belakang produksinya banyak yang menunggak film tersebut ditunjukkan sebagai propaganda politik. Sejak Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, film garapan Arifin C. Nur tersebut berhenti ditayangkan oleh TVRI. Hal ini setelah
mendesaknya masyarakat menganggap film tersebut tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Ya, sekian itu penjelasan saya tentang sejarah G30 SPKI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.